Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Mari kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Hari ini Ibu akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup yang terdapat pada materi kelas 9 semester 1 bab 3. Baik, pada materi ini apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, materi genetik. Yang kedua, struktur DNA dan RNA. Yang ketiga, peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Kita lanjutkan ke materi genetik. Nah, sebelum ke materi apa itu materi genetik, perhatikan gambar berikut ini. Silahkan dilihat ini teman-teman kalian ya. Ya, dari gambar tersebut tentunya kita banyak sekali menemukan perbedaan. Apa saja perbedaannya? Ya, ada perbedaan dari bentuk mata, dari warna kulit, dari bentuk wajah, dari postur tubuh ya. Jadi ada perbedaan pada warna kulit, bentuk tubuh dan lain sebagainya. Sekarang ini dalam jumlah yang banyak ya dari teman-teman kalian. Sekarang bagaimana kalau di dalam keluarga? Coba kalian perhatikan orang tua kalian, ayah dan ibu. Kira-kira apakah ada dari diri kalian yang mirip dengan orang tua ayah atau dengan ibu kalian? Nah, sama halnya pada gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar sebuah keluarga di mana seorang ibu memiliki ciri sendiri, ayah memiliki ciri sendiri, dan ciri tersebut diturunkan kepada kedua orang anaknya. Begitu pula dengan kita ya. Jadi tentu saja kita pasti akan mirip dengan salah satu orang tua kita. Perbedaan tersebut dikontrol oleh sesuatu yang disebut sebagai gen. Gen ini yang diwariskan oleh orang tua kita. Unit pewarisan sifat pada makhluk hidup disebut dengan materi genetik. Jadi, setelah kita lahir, kita sudah dapat warisan dari orang tua kita. Nah, warisan ini diturunkan melalui gen. Kita lanjutkan. Dari mana sih gen itu diturunkan? Nah, pada gambar yang tampil, di sini ada gambar seorang ayah dan seorang ibu. Seorang ayah akan menurunkan gennya melalui sel kelamin jantan atau sperma, sedangkan ibu akan mewariskan sifat-sifatnya melalui sel telur atau ovum. Nah, jika sel telur dan sperma ini bersatu, maka akan terjadi proses fertilisasi yang akan menghasilkan keturunan. Nah, penggabungan materi genetik dari ayah dan ibu yang ada pada diri kita akan muncul beberapa ciri yang akan mirip dengan ayah dan beberapa ciri juga yang akan mirip dengan ibu kita. Baik. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA atau deoksiribonukleik asid dan RNA atau ribonukleik asid. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Di samping itu ada gambar RNA dan DNA. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ya. Pada setiap inti makhluk hidup terdapat kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom adalah struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu DNA dan protein. DNA
merupakan untaian yang sangat panjang. DNA ini akan melilit pada protein yang disebut dengan protein histon. Lilitan DNA pada protein histon akan membentuk benang-benang kromatin yang akan memadat, kemudian akan membentuk kromosom yang terdapat di dalam inti sel. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang struktur DNA dan RNA. Penemuan struktur DNA tak lepas dari penelitian oleh Maurice Wilkin dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi difraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga 1953. Berdasarkan penelitian Rosalind Franklin pada tahun 1953, Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks atau bentuk ulir. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah molekul identitas yang ada pada tubuh makhluk hidup yang sering disebut sebagai gen turunan dari orang tua. Sedangkan RNA atau ribonukleik asid merupakan molekul yang bisa membantu membentuk DNA ketika proses sintesis protein dalam gen terjadi. Nah, sekarang kita perhatikan gambar DNA dan RNA. Untuk membedakan keduanya, kita harus mengetahui ciri-ciri dari DNA dan RNA ini. Berikut adalah ciri-ciri dari DNA dan RNA. Berdasarkan molekul gulanya, DNA memiliki molekul gula ribosa. Namun pada DNA memiliki tambahan berupa OH. Sedangkan RNA molekul gulanya hanya ribosa. Sekarang berdasarkan penampilan atau bentuk strukturnya, DNA ini muncul sebagai heliks ganda. Tampaknya seperti tangga bengkok. Kemudian dalam struktur dengan anak tangga diwakili oleh 4 huruf alfabet DNA. Spiral ini juga terdiri dari gula dan fosfat. Sedangkan pada RNA tampak seperti benang spiral dengan basa mencuat menuju pusat. RNA ini juga terdiri dari gula, fosfat, dan basa nitrogen. Nah, tadi disinggung tentang basa nitrogen. Basa nitrogen yang terdapat pada DNA itu berupa adenin yang berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin yang berpasangan dengan guanin. Sedangkan pada RNA, adenin berpasangan dengan urasil dan sitosin berpasangan dengan guanin. Fungsi dari DNA adalah untuk replikasi informasi genetik dan transfer informasi genetik. Sedangkan RNA berfungsi untuk membawa informasi genetik tersebut. DNA terdapat pada nukleus sel dan mitokondria, sedangkan RNA terdapat pada nukleus sel, sitoplasma, dan ribosom. Sekarang ke materi selanjutnya, peranan materi genetik di dalam pewarisan sifat. Pada tampilan berikut ini terdapat gambar cuping, daun cuping seorang orang tua. Nah, cuping orang tua ini kemudian menghasilkan keturunan cuping pada anak-anaknya ya. Daun cuping orang tuanya ini bebas atau tidak terlekat. Nah, tetapi pada anak-anaknya menghasilkan daun cuping yang bebas juga dan ada juga yang melekat. Bentuk daun cuping ini, daun telinga bebas, memiliki genotip G besar atau G besar G kecil. Sedangkan daun telinga yang melekat memiliki genotip G kecil. Perhatikan gambar A. Pada gambar A, jenis cuping terpisah memiliki gen G besar atau G besar G kecil.
Sifat ini disebut dengan sifat dominan. Sedangkan pada gambar B, jenis cuping melekat memiliki gen G kecil atau dikenal dengan sifat resesif. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen disebut dengan alel. Alel ditandai dengan sepasang huruf, bisa berupa huruf besar keduanya seperti G besar atau salah satunya huruf besar dan satunya huruf kecil seperti G besar G kecil dan keduanya huruf kecil seperti G kecil G kecil. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang muncul. Dari gambar yang muncul dapat kita lihat nih beberapa perbedaan. Ya, dari warna rambut, bentuk rambutnya, warna kulit, dan lain sebagainya. Ya, sifat atau ciri yang dapat kita amati dengan indera seperti warna kulit, bentuk rambut yang langsung dapat kita amati dengan alat indera itu disebut dengan fenotip. Fenotip merupakan sifat yang tampak atau sifat yang bisa ditangkap oleh panca indera. Fenotip ini dipengaruhi oleh gen dan lingkungan. Contohnya, tinggi, pendek, besar, kecil, putih, merah, rasa manis atau asam. Nah, itu kan bisa langsung kita rasakan. Bisa dapat kita amati langsung menggunakan panca indera. Sedangkan keseluruhan informasi genetik dari suatu individu yang tidak dapat kita lihat dan tidak dapat ditulis dengan kode huruf itu disebut dengan genotip. Genotip memiliki 3 sifat. Yang pertama, dominan. Dominan merupakan sifat yang lebih kuat daripada sifat lainnya. Atau dominan ini berarti sifat yang muncul, sifat yang kuat, yang nampak, yang muncul. Contoh sifat dominan ini adalah A besar, B besar, atau kedua alelnya berhuruf besar. Yang kedua, sifat resesif. Sifat resesif ini merupakan sifat yang lebih lemah daripada sifat lainnya. Sifat resesif ini sifat yang tertutupi oleh sifat dominan atau sifat yang kalah atau sifat yang tak tampak. Biasanya dicontohkan dengan alel yang memiliki huruf kecil. Contohnya A kecil, B kecil, C kecil, dan sebagainya. Sifat yang ketiga disebut dengan intermediate. Intermediate merupakan sifat campuran. Contohnya, memiliki alel satu huruf besar dan satu huruf kecil. Misalnya, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, dan lain sebagainya. Berikut merupakan susunan kromosom pada manusia. Ya, ini ada susunan kromosom pada pria dan wanita. Di sini ada 22 kromosom dan 1 kromosom kelamin. Kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid atau 2N. Susunan kromosom pada sel kelamin tidak memiliki pasangan sehingga dia disebut dengan haploid atau N. Jumlah kromosom sel tubuh manusia itu sebanyak 23 pasang. Artinya dalam keadaan diploid 23 pasang ini dikalikan 2 sehingga jumlahnya menjadi 46 buah. Kromosom nomor 1 sampai dengan nomor 22 disebut dengan autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom atau kromosom kelamin. Ya, sekarang kita perhatikan simbol yang biasa digunakan untuk perempuan dan laki-laki. Pada tampilan telah muncul gambar tanda plus itu disimbolkan untuk perempuan dan tanda panah disimbolkan untuk laki-laki. Di dalam sel tubuh 2N, laki-laki memiliki kromosom 44
AA plus kromosom kelaminnya XY atau 22 kromosom AA ditambah dengan kromosom kelaminnya XY. Sedangkan pada perempuan memiliki 44A ditambah dengan kromosom kelaminnya XX atau 22AA ditambah XX. Sedangkan di dalam sel kelamin N, laki-laki memiliki kromosom 22A ditambah X atau 22AA ditambah Y. Sedangkan pada perempuan memiliki kromosom 22A ditambah X. Baik, berikut ini ada diagram kromosom perkawinan laki-laki dengan perempuan. Kita simak bersama. Di sini sudah nampak parental atau orang tua atau induk. Parental disimbolkan dengan huruf P besar. Di situ ada simbol untuk laki-laki, tanda panah. Berarti kromosomnya 22AA ditambah kromosom kelaminnya XY disilangkan atau dikawinkan dengan simbol wanita di situ tanda plus dengan kromosom 22AA ditambah kromosom kelamin perempuan yaitu XX. Gametnya, gamet pada laki-laki 22A ditambah X dan 22A ditambah Y. Sedangkan gamet pada perempuan itu 22A ditambah X. Sehingga menghasilkan keturunan atau anak atau dikenal dengan istilah filial dengan simbol huruf F1 yaitu 22AA plus XX karena kromosom kelaminnya adalah XX berarti dia adalah berjenis kelamin perempuan. Nah, sedangkan anak yang keduanya memiliki kromosom 22AA ditambah dengan kromosom kelaminnya XY. Berarti anaknya seorang laki-laki. Ya. Demikian pembahasan dari saya tentang materi pewarisan sifat makhluk hidup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.